Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali belajar matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Adapun materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang bentuk akar. Kalian tentu sudah pernah belajar tentang apa itu bentuk akar ketika di kelas 8 kita belajar tentang teorema Pythagoras, itu menyelesaikan masalah dengan menggunakan akar kuadrat. Baik, kita lihat bagaimana mendapatkan akar kuadrat suatu bilangan. Nah, kita mulai dari permasalahan seperti yang disajikan di sini. Fauzia memiliki sehelai sapu tangan yang berbentuk persegi dengan luas 900 cm persegi. Supaya lebih indah, Fauzia akan memasang renda di tepi sapu tangan. Berapa panjang renda yang diperlukan Fauzia? Nah, tentu kalian bukan hal aneh lagi untuk menemukan permasalahan seperti ini. Ya. Jadi kalau digambarkan, ini adalah sebuah persegi, sapu tangan berbentuk persegi dengan luasnya 900 cm persegi, ya. Kemudian sisi-sisinya kita belum tahu, kita misalkan dengan N, ya. Nah, untuk mengetahui untuk mengaliri panjang renda ini berarti sama dengan keliling persegi. Nah, jadi panjang renda itu sama dengan keliling persegi, jadi dari sini, ya. Nah, untuk mengetahui keliling persegi ini, tentulah Fauzia harus tahu panjang sisi persegi. Ini sudah kita misalkan tadi, panjang sisi perseginya misalkan N cm. Maka Fauzia harus menentukan N kali N sama dengan 900. N kali N ini merupakan luas sebuah persegi, di mana N kali N itu adalah N pangkat 2 atau N kuadrat, itu N kuadrat dengan 900. Maka nilai N sendiri adalah akar 900, atau hasilnya adalah 30. Kenapa? Karena 30 pangkat 2 sama dengan 900. Ya. Tentunya kalian pernah belajar tentang ini, ya. Sehingga panjang renda yang dibutuhkan adalah 4 kali 30 cm atau sama dengan 120 cm. 4 ini menunjukkan sisi dari persegi ini, ada 4 buah sisi, ya. Baik, itu adalah permasalahan yang pertama yang terkait dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar 900 ini itu yang dinamakan dengan akar kuadrat dari 900. Baik, kita lanjutkan. Nah, akar kuadrat itu, ini kita tuliskan sifat tentang akar kuadrat. Jika A tidak negatif, ya, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A. Tadi akar 900 itu sama dengan 30. 900 kan bukan bilangan negatif, ya. Bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A, ya. Gitu. Nah, simbol seperti ini itu disebut tanda akar, digunakan untuk menyimbolkan akar pangkat 2, ya. Persoalan lain, coba kita perhatikan. Misalkan diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Nah, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Ya. Misalkan panjang rusuk tersebut adalah P, maka volume kubusnya adalah P kali P kali P atau P pangkat 3. Dengan demikian akan diperoleh P pangkat 3 sama dengan 64. Kenapa tadi? Karena volume kubusnya adalah 64 tadi, ya.
Nah, permasalahannya bagaimana kita memperoleh nilai P ini? Nah, kita ingat bahwa 64 itu sama dengan 4 pangkat 3. Sedangkan di atas P pangkat 3 sama dengan 64. Dengan demikian kita dapat nilai P ini itu adalah 4. Ya. Atau ditulis seperti ini. P pangkat 3 sama dengan 64. Nah, bentuk lain ini kita tuliskan bentuk akar sama dengan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Ya. Tentunya kalian sudah tahu cara mencari nilai akar pangkat 3 ini. Kenapa hasilnya 4? Karena 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, akar 3 ini dibacanya akar pangkat 3. Ya. Jadi penulisan ini dibacanya akar pangkat 3. Nah, secara umum kita dapatkan sifat akar pangkat N jika A-nya positif, ya, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A, ya, dan B-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jika A-nya kurang dari 0 dan N-nya ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N-nya sama dengan A. Ya. Ini tentang akar pangkat N. Nah, lalu bentuk akar itu apa? Bentuk akar itu adalah ekspresi yang memuat akar pangkat 2. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk akar ini, terutama tentang bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar. Baik, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan perkalian bentuk akar. Ya, kita awali dari sifat ini. Jika A dan B-nya bilangan positif, ya, dua-duanya positif, A dan B positif, maka akan berlaku akar A B sama dengan akar A kali B atau sama dengan akar A kali akar B, ya, diuraikan. Jadi AB itu menjadi perkalian A kali B. Nah, atau akar A per B itu akan sama dengan akar A per akar B, ya, akan sama akar A per akar B. Yang ketiga, ini sudah operasi penjumlahan. Kita lihat B akar A ditambah C akar A itu akan sama dengan B tambah C akar A. Jadi yang kita tambahkan adalah bilangan, bukan bentuk akarnya. Ini akarnya, syaratnya akarnya akar yang sejenis, ya. Akar A, ini juga akar A. Ada yang keempat, ini operasinya pengurangan, ya. B akar A kurangi C akar A itu akan sama dengan B kurangi C akar A. Untuk lebih jelas, coba perhatikan contoh berikut, ya. Misalkan sederhanakanlah bentuk akar berikut. Kita minta menyederhanakan bentuk ini. Akar 8, akar 18, akar 45, akar 200, akar 0,81. Tentunya hasil dari akar 8 ini bukan bentuk bilangan bulat, ya. Nah, kita belajar menyederhanakan. Bagaimana sih kita menyederhanakannya? Coba lihat alternatif jawaban begini. Misalkan kita punya akar 8, ya. Akar 8 ini kalau kita ubah sama aja dengan akar 4 kali 2. Akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu berapa? Akar 4 itu adalah 2. Sedangkan akar 2 sudah tidak bisa disederhanakan. Maka hasil akhirnya menjadi 2 akar 2. Ya. Begitu juga akar 27. Akar 27 ini kalau kita ubah dalam perkalian 9 kali 3, ya. Berarti akar 9 kali akar 3, ya. Akar 9 adalah 3.
sedangkan akar 3 tetap, sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 3 ya. Yang ketiga akar 45, kita ubah akar 45 itu adalah 9 kali 5 ya. Jadi akar 9 kali akar 5, sederhanakan akar 9 itu 3, jadi 3 akar 5. Itu yang memuat tentang penyederhanaan bentuk akar. Akar 200 juga sama, kalau kalian ubah 100 kali 2, akar 100 itu 10, terus 10 akar 2. Nomor 5 kita gunakan sifat yang kedua ini ya, 0,81. 0,81 ini adalah sama dengan akar 81 per 100. Berarti bentuknya sudah sama dengan nomor 2 ini ya. Sehingga ini akan menjadi akar 81 per akar 100. Akar 81 adalah 9, akar 100 adalah 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 0,9. Baik, itu adalah beberapa contoh dengan bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana kalau contoh seperti ini ya? Ini melakukan operasi penjumlahan bentuk akar. Penjumlahan bentuk akar 3 akar 2 misalkan tambah 5 akar 2. Ini sudah memiliki bentuk akar yang sama, yaitu akar 2-duanya sama. Maka berdasarkan sifat tadi kita tinggal tambahkan saja 3 tambah 5, maka hasilnya 8 akar 2. Akar 2 nya tetap ya. Begitu juga yang kedua, 8 akar 3 tambah 5 akar 2 tambah 3 akar 3. Ini lihat, ada yang sejenis, ada yang beda jenis. Akar 3 dengan akar 3 itu sejenis, boleh kita tambahkan di 8 tambah 3 ya, akar 3. Bisa akhirnya 5 akar 2 itu sudah tidak bisa dioperasikan karena bentuk akarnya berbeda. Maka hasilnya 11 akar 3 tambah 5 akar 2 ya. Yang ketiga, 7 akar 2 kurangi 5 akar 2 tambah 3 akar 2. Ini semuanya sudah sama, bentuk akarnya sudah sama, sehingga kita akan peroleh 7 kurangi 5 tambah 3 akar 2 atau 5 akar 2 ya. Coba kira itu jelas sekali bagaimana mengoperasikan bentuk akar ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang keempat ya. Ulangi. Akar 12 sama akar 27. Ini kita gak bisa menyelesaikan langsung karena bentuk akarnya berbeda, tapi bisa kita sederhanakan dulu. Berarti kita sederhanakan seperti tadi, akar 12, akar 27 sederhanakan, sehingga akan diperoleh bentuk akar yang sama kan ya. Sehingga tinggal tambahkan 2 tambah 3 itu 5 akar 3. Yang terakhir, yang kelima, ini juga sama. Silahkan dipelajari, amati. Akar 8 itu kita ubah dulu, akar 18 ubah dulu, akar 32 juga kita ubah dulu. Oke, setelah diubah akan memiliki bentuk akar yang sama ya. Yang terakhir juga sama, kita ubah akar 48, akar 108, akar 27 kita ubah ya. Cara mengubahnya ini karena udah sama bentuk akarnya, ketika akar kita tambahkan saja, sehingga hasil akhirnya adalah 13 akar 3. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa tetap belajar serta jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.